berikutnya adalah pembahasan kita akan membuat tampilan biaya tidak menggunakan multiple select, tapi kita menggunakan checkbox seperti itu. Oke. Di sini di Laravel Collective ini tidak ya. Oke, jadi kita maunya tuh dia bisa di checklist, jadi orang tinggal checklist. Kalau ini kan orang mesti tekan kontrol baru kemudian bisa pilih gitu, tapi kalau checkbox kan tidak perlu ya. Oke, kita lihat dulu template kita, apakah dia punya desain untuk checkbox. Kita lihat ada tidak dia desain untuk checkboxnya. Ada nih ya nih. Oke, ini berarti ini saya komentari saja, yang ini kita komentari. Oh iya, untuk yang biaya itu kalau append ini untuk menambahkan nanti di JSON-nya ya. Sebenarnya kalau tidak pakai ini juga bisa, tapi karena nanti kita mau buat API juga, maka yang ini nanti tetap kita tambahkan gitu. Oke, ini saya disable, kita copy, kita taruh di sini. Kemudian sebentar, nanti aja kita lihat dulu di dokumentasi tampilannya. Nah, di sini checkbox ini kita akan view source ya, inspect elemen ya. Inspect elemen, saya mau lihat bagaimana dia buat ini, buat inputannya. Form menggunakan kelas form check, dia pakai form row. Oke, saya copy aja dari kolom medium ini, atau ini aja form checknya. Oke, kita coba pastekan di kalau kita di sini, saya coba paste di sini ya, kita lihat tampilannya seperti apa. Oh enggak, dia gini langsung nih kayaknya. Oke, untuk pertama kita refresh, harusnya dia muncul seperti ini. Oke, ini udah benar nih, udah selesai. MT3 kita refresh. Oke, nah di sini kita tinggal buat perulangan ya, kita tinggal buat perulangan menggunakan for each, misalnya before each biaya, dolar biaya, kemudian ini kita masukkan dalam perulangannya. Oke, seperti ini. Nanti dia otomatis muncul sebanyak jumlah data saya. Oke, nah ini masih ada yang salah, dia salahnya di ini default check for. Nah ini kita tambahkan item apa ya, item nama saja boleh, biar dia unik saja ya, ini sifatnya biar dia unik. Oh, kita tambah, kalau nama tidak bisa karena nanti nama itu kan bisa jadi ada spasi, nanti kelasnya malah error ya. Kita tambahkan di sini loop iteration, apakah ada, kita coba refresh. Oke, ada. Oke, di sini berarti default check yang ini juga kita tambahkan gini. Oke, kita refresh, diklik bisa, diklik bisa, diklik bisa. Oke, udah selesai. Jadi kan ID ini kan dia tidak boleh sama ya, ID dengan default check ini, ID dengan default check itu harus sama, karena kita buat dua perulangan, dia nanti berkali-kali sama seperti itu. Oke, berikutnya namanya. Nah, kalau nama di sini lebih gampang, kita tinggal panggil seperti ini, item nama, kemudian seperti ini. Nah, oke, kalau kita mau panggil item namanya kok tidak ada, tapi nama on string, dia bilang tidak ada. Item format rupiah. Bentar, kenapa nama oh iya, yang ada kan nama biaya full ya, ini tadi nih, karena kita pakai plug ya ini. Oke, berarti kalau nama biaya full berarti ini tidak perlu lagi, sudah langsung gini saja harusnya. Nanti dia harusnya udah muncul. Kita lihat lagi errornya, nama biaya full on string, tidak bisa membaca nama biaya full on string ini. Kalau kita dd, saya dd dulu, item ini isinya apa? Item ini isinya, oh dia isinya itu langsung ya. Oke, jadi kita modif nih, kalau kita mau pakai select ini kita tidak perlu.
Ini kita hapus, biaya get saja langsung ya. Kalau kita mau pakai select, kita tambahkan plug gitu. Udah nih, udah bener harusnya. Oke, itu udah muncul nih biaya seperti ini. Jadi kita bisa membuat tagihan lebih dari satu biayanya. Kemudian di form ini kan formnya kan masih pakai HTML biasa ya, kita ganti menggunakan Laravel Collective HTML pakai form checkbox. Name-nya adalah biaya ID tapi array. Kemudian value-nya adalah item, kita itu ambil ID-nya saja, ID. Checked-nya kita buat null. Kemudian option-nya kita tambahkan class. Kelasnya adalah ini form check input. Oke, lalu kita tambahkan ini, saya buat ke bawah saja biar gampang dibaca, koma, kita tambahkan ID. ID-nya adalah ini kita copy saja, default check kita tambahkan titik loop iteration. Oke, seperti ini saya hapus. Oke, jadi kita tidak pakai HTML, kita pakai Laravel Collective ya, kita tetap pakai Laravel Collective. Oke, ini udah muncul ya, tinggal klik ya. Nanti kalau dia pilih 2, maka nanti datanya akan disimpan dalam array ini ya. Nah, ini cara yang berbeda, cara lain ya. Kalau bebas sih mau pakai cara yang sekarang ini atau mau pakai cara yang ini tadi. Kalau pakai cara yang tadi ini form select, ini juga sama nih, harus dibuat array ini. Saya lupa nih. Oke, jadi harus ada dalam bentuk array seperti ini ya. Ini sudah selesai. Oke, berikutnya baru kita bisa melanjutkan ke proses simpan datanya. Untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.